Halo, aku Shalin Putri Anandika, mahasiswa semester 4 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi cerita mengenai pengalamanku mengikuti mata kuliah Transmedia Storytelling yang diajar oleh Mbak Kimel selama 1 semester ini. Sebelumnya, apa sih itu Transmedia Storytelling? Nah, kalau secara definitif, Transmedia Storytelling itu adalah suatu teknik bercerita yang membawa suatu pesan melalui berbagai platform dan format teknologi digital. Nah, pemahaman aku, Transmedia Storytelling ini adalah teknik bercerita yang mana membawakan kesatuan cerita atau universe cerita yang dipecah atau di-diverse ke dalam medium yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mengembangkan rasa atau pengalaman dari cerita-cerita di berbagai medium itu sendiri. Tiap medium atau tiap platform yang digunakan dalam Transmedia Storytelling ini memiliki karakteristik, keunikan, dan juga pengalaman yang berbeda-beda yang ditawarkan kepada para penggunanya. Ada 3 kriteria wajib yang harus ada pada Transmedia Storytelling. Yang pertama adalah one single unified story. Transmedia Storytelling itu harus ada cerita pokoknya, harus ada kesatuan universe ceritanya, nggak bisa ceritanya itu nggak jelas juntrungannya kemana gitu, jadi harus ada benang merahnya. Kriteria yang kedua adalah no redundance atau tidak ada pengulangan pada setiap platform yang udah dipakai. Jadi misalnya platform A udah membahas cerita atau aspek-aspek yang ditawarkan. Nah, untuk platform B tidak perlu mengulang atau menceritakan kembali apa-apa yang sudah diceritakan oleh platform A. Itu. Kriteria yang ketiga adalah tentunya multiple media, di mana multiple media ini berfungsi sebagai perluasan dari cerita untuk menarik partisipasi dari khalayak. Jadi kalau nggak ada multiple media, itu nggak bisa disebut sebagai Transmedia Storytelling. Contoh dari Transmedia Storytelling ini sebenarnya banyak banget yang aku suka, cuman yang paling aku suka dan yang paling aku inget dan terasa wah itu Marvel Universe sih. Marvel itu lumayan kayak keren banget gitu. Aku yang tadinya nggak begitu suka Marvel waktu mencoba salah satu filmnya, karena rentetan filmnya itu kayak ada tersebar di judul yang berbeda-beda, membuat aku justru kayak merasa seru aja gitu. Aku kayak bisa menemukan pesan tersendiri atau koneksi tersendiri yang bisa aku temukan pada berbagai judul yang berbeda-beda gitu. Jadi semacam kayak ada hidden gems-nya dalam berbagai film. Nah, itu kan filmnya aja, tapi untuk Marvel sendiri kan dia banyak banget nih, nggak cuma film aja. Ada merchandise-nya, ada mainannya, bahkan ada exhibition-nya juga gitu. Hal yang menarik dari Transmedia Storytelling ini cukup banyak, terutama aku rasakan ketika berproses untuk memahami mata kuliah ini gitu. Kayak aku takjub aja dengan adanya teknik ini, dimana ternyata tuh ada gitu loh teknik bercerita untuk menceritakan kesatuan dari cerita itu di berbagai platform agar menjadi lebih menarik. Yang mungkin sebenarnya aku sadar tapi aku enggak gitu, ternyata ada dasar atau ada metode dan teorinya sendiri, yaitu Transmedia Storytelling itu. Nah, selain itu Transmedia Storytelling ini nggak cuma digunakan sebagai sarana untuk menceritakan suatu cerita aja, tapi bisa juga digunakan sebagai transmedia branding untuk memperkenalkan suatu produk, dan juga transmedia learning, di mana kita bisa belajar suatu materi dengan cara menggunakan transmedia di berbagai media, dan itu bakalan menjadi lebih seru daripada kita belajar di satu media aja, misalnya buku aja gitu. Jadi konsep Transmedia Storytelling ini membuat pengalaman kita dalam mengakses sesuatu itu menjadi lebih seru banget sih. Untuk Mbak Kimel, aku sebenarnya mengapresiasi sekali Mbak Kimel dalam proses mengajar Transmedia Storytelling ini. Karena pertama, mata kuliah ini diselenggarakan secara online gitu, sedangkan tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan secara offline. Nah, dari yang aku tahu juga, sempat ngelihat beberapa videonya di YouTube, ternyata exhibition-nya itu kalau tahun-tahun lalu dilaksanakan secara offline, dan itu tuh seru banget gitu. Dan tiba-tiba tahun ini Mbak Kimel harus mengajar secara online, which is ada tantangan-tantangan
yang cukup memberatkan juga. Dan kalau berdasarkan apa yang aku rasakan kemarin, Mbak Kimel cukup well prepare gitu dalam mempersiapkan exhibitionnya. Walaupun aku ada kendala jaringan dan sebagainya macamnya, tapi aku cukup menikmati video-video yang Mbak Kimel buat sebagai opening dari presentasi masing-masing kelompok. Dari segi pengajaran, Mbak Kimel udah cukup well prepare. Mungkin itu yang aku agak notice adalah waktu menjelaskan materinya ada beberapa part yang sedikit agak lompat-lompat gitu, tapi it's okay sih karena Mbak Kimel menaruh semuanya di dalam Google Classroom. Untuk secara keseluruhan Mbak Kimel udah keren banget. Menurut aku transmedia storytelling ini suatu bekal yang cukup potensial banget sih buat aku pribadi, karena konsep ini sangat menarik dan bisa banget berguna untuk berbagai macam, misalnya transmedia branding itu sendiri gitu. Untuk memasarkan suatu produk tuh ternyata kita nggak bisa secara konvensional aja menjualnya. Untuk mengemasnya menjadi lebih dekat dan lebih dikenal oleh khalayak atau konsumen, ternyata kita bisa nih menerapkan transmedia branding itu. Jadi pengalaman dari konsumennya sendiri menjadi lebih beda, lebih advance lagi, lebih seru tentunya. Walaupun tujuan utamanya adalah menjual suatu produk, tapi cara-cara promosinya itu bisa menjadi lebih seru. Jadi khalayak atau calon konsumennya pun justru bahkan bisa jadi nungguin gitu promosi-promosi yang dikeluarkan dari misalnya aku sebagai pelaku dari transmedia branding ini. Jadi sekian cerita dari aku. Ini adalah hanya sebagian kecil dari keseruan dari transmedia storytelling. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.